Baik, selamat pagi Bapak Ibu peserta Philip Morning Market Call. Untuk hari ini tanggal 29 Januari 2021 berjumpa lagi dengan kami tim riset Philip Sekuritas. Sebelum kita memulai, kita mohon konfirmasinya apa sudah jelas suara dan layar. Oke, terima kasih Pak Tommy. Oke, ini juga sudah ada masuk pertanyaan Pak Hendrali. Ya, kita tapi akan mulai dulu dari yang pertama ya. Kita akan mulai untuk bahas review market. Di mana untuk market ini kemarin ya, mix ya rata-rata untuk semalam Wall Street, S&P, Nasdaq tuh ditutup positif menguat, Dow Jones juga sekitar 1%-an ya. Kecuali untuk area Europe ya, yang dimana di FTSE melemah tipis, kemudian DAX menguatnya cukup tajam, hampir 1%. Namun untuk Asia rata-rata kemarin ditutupnya negatif ya, minus 1%-an, minus 0 sampai 1%-an ya. Tapi untuk bursa indeks IHSG ini bisa ditutup menguat di 0,48% untuk kemarin. Di detik-detik penutupan ya dari market itu ditutupnya cukup menguat. Kemudian untuk pasar komoditas rata-rata cukup menguat, kecuali emas yang tumbang minus 2%, dan Cooper juga minus 0,2%. Lain-lainnya seperti batubara dan BTI, CPO masih menguat. Untuk hari ini kita perkirakan market akan bergerak bullish ya, dengan area support di 6.008 dan area resisten di 6.228. Beberapa market drivers datang dari menguatnya rally ya, dari rally-nya Wall Street, kemudian dari pertemuan MBC ya, dari Bank of England, kemudian beberapa data perekonomian terakhir di Amerika Serikat. Untuk pasar saham di Asia pagi ini dibuka naik setelah semalam indeks saham utama di Wall Street memperpanjang rally menjadi 4 hari beruntun ya, dengan indeks S&P dan indeks Nasdaq ditutup pada level tertinggi. Rally di pasar saham Amerika Serikat ditopang oleh membaiknya kinerja keuangan korporasi yang dibarengi dengan komitmen Bank Sentral seluruh dunia untuk tetap bersikap suportif selama masa pandemi. Selain itu, investor juga menyambut baik tanda awal perbaikan pada pasar tenaga kerja di Amerika Serikat dengan data initial jobless claim minggu lalu turun ke level terendah sejak bulan November dan berada di bawah 900.000 selama 2 minggu beruntun. Investor mencerna hasil pertemuan kebijakan MPC BOE yang mempertahankan suku bunga acuan bank sebesar 0,1% dan tidak merubah besaran dari program pembelian aset yang senilai 1,22 triliun USD. MPC juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Inggris untuk tahun ini menjadi 5% dari proyeksi pada bulan tahun lalu, November ya, tahun lalu sebenarnya 7,25%, namun menaikkan proyeksi pertumbuhan untuk tahun 2022. Jadi tahun 2022 proyeksi sebelumnya kan 6,25%, ini dinaikkan menjadi 7,25%. BOE juga memberitahu industri perbankan untuk bersiap menghadapi suku bunga negatif, namun menekankan bukan berarti kebijakan suku bunga negatif akan segera berlaku dalam waktu dekat. Untuk hari ini, investor akan mengantisipasi rilis data non-farm payrolls Amerika Serikat untuk bulan Januari, di mana ekonomi Amerika Serikat diprediksi akan menambah lebih dari 100.000 pekerja setelah kehilangan 140.000 pekerja pada bulan Desember 2020. Tingkat pengangguran diyakini masih akan tetap berada di level 6,7%.
Rata-rata upah per jam diprediksi tumbuh melambat menjadi 0,3% month on month, yaitu naiknya sekitar 5% ya, atau 5% secara year on year. Kalau dari dalam negeri, investor menantikan rilis data pertumbuhan ekonomi PDB Indonesia ya untuk kuartal 4 2020 dan untuk full year tahun 2020. Oke, berita dari emiten pertama ada dari Unilever ya. Unilever membukukan laba bersih senilai 7,16 triliun. Nilai ini terkoreksi tipis 3% year on year dari realisasi 2019. Iya, jadi laba bersih dari Unilever terkoreksi tipis 3,1% year on year dari realisasi tahun 2019 ya. Sedangkan penjualan bersihnya terpantau bertumbuh namun tipis. Pertumbuhan penjualannya 0,1% menjadi 42,9 triliun. Kemudian yang kedua ada Buyung Putra Sembada atau Hoki ya. Ini akan melakukan pemecahan nilai nominal saham atau stock split dengan rasio 1:4. Rencananya dimulai perdagangan saham baik di pasar reguler dan negosiasi pada 18 Februari 2021. Aksi stock split dilakukan agar saham Hoki lebih terjangkau bagi investor, terutama investor retail. Kemudian dari Antam melaporkan realisasi penjualan dan produksi nikel tahun lalu. Emiten plat merah ini menjual 26.163 ton nikel dalam ferronikel sepanjang 2020 yang turun tipis 0,18% dari tahun sebelumnya. Oke, kita langsung saja ke beberapa saham, antara lain ada BMRI. BMRI kalau kita lihat short term bearish, namun medium term sideways. Hari ini kita speculative buy di 6575 dengan target terdekat di 6.900 dan target berikutnya di 7.150. Stop loss di 6350 untuk BMRI. Kemudian CTRA short term trend sideways, medium term sideways juga, spec buy di 960 dan dengan target price terdekat di 1000 dan target price kedua di 1045.
Terakhir ada PNLF, trade buy di 248 dengan target terdekat di 256 dan target berikutnya di 264. Jangan lupa stop loss di 238. Kita akan lanjut ke sesi Q&A. Bapak Ibu yang punya pertanyaan akan langsung kita jawab ya. Uh, bisa langsung menanyakan di kolom Q&A yang tersedia. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Pak Hendrali, kita akan jawab pertama dari saham Java ya. Untuk Java ini kalau kita lihat sebenarnya untuk short term masih sideways di level 1.300-an hingga 1.400. Kalau untuk hari ini kita masih menyarankan untuk hold ya, Java dengan target terdekatnya itu berpeluang ke 1450 dan 1500 dengan area stop loss 1300. Dia ada ICBP, kita akan lihat lagi bagaimana ICBP terakhir. ICBP setelah dia ada ini ya namanya di awal pekan ada rebound cukup kencang, namun belum terlalu kuat ya untuk menembus 9.600. Menurut saya masih akan ada pola sideways di sini untuk jangka pendek. Kemudian hari ini kalau kita lihat dia pergerakannya punya level support support terdekat di 9.200. Untuk hari ini masih bisa untuk masuk ke ICBP dengan target terdekatnya ini di sekitar 9425, kemudian yang kedua ada di 9525 untuk ICBP targetnya. Ya, kemudian berikutnya ada saham untuk Elsa pergerakan dari saham ini
perlu diwaspadai ya. Dia sepertinya akan membentuk pola head and shoulder, di mana head-nya itu area puncak peak-nya tuh 500 ya. Sekarang sudah membentuk penurun kemarin hampir membentuk pola shoulder dengan level supportnya di 350 ya untuk sekarang. Jadi kita wait and see dulu. Kalau mau masuk ke Elsa ini kita perlu lihat break-nya dulu ya. Break ke atas 380 minimal. Ya minimal ke atas 380 baru dia punya target berikutnya tuh di sekitar 400 ya. Dekatnya. Cuman kalau sekarang wait and see dulu supaya 350 karena jika dia tembus ke bawah 350 berpotensi ke 300 ya. Agak jauh sih. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan Pak Parlaungan, PTBA, SMGR, dan Mayor. Mau masuk di berapa ya? Kita akan lihat. Kan kemarin saham-saham batubara memang ya masih dalam tren penurunan. PTBA kalau mau masuk di level sekarang boleh kita 2.500-an ya. Kemarin pas sekali setelah dia membentuk pola support yang cukup kuat di 2520 akhirnya maksud kami supportnya itu di 2.400 ya. Dia masih bisa untuk bertahan di atas support. Hari ini juga dibuka menguat. Masuknya di 2.500-an dengan target terdekat di 2.550 hingga 2.600. Namun perlu diperhatikan ya, meskipun ini ada pola konsolidasi singkat, memang ini dia untuk PTBA masih sudah masuk ke fase penurunan ya, atau bearish. Jadi kita bisa manfaatkan pola konsolidasi singkat ya, kalau dia naik sampai 2.600 itu mungkin ada kemungkinan untuk turun lagi. Jadi mainnya trading singkat aja untuk PTBA. Kemudian ada SMGR. Ya, untuk semen SMGR kalau kita perhatikan ini sudah mulai ada penurunan ya. Dari 12.800 dia sudah membentuk double top di sana. Jadi kalau diperhatikan ada peluang ya turun sampai 10.400 ya. Kalau secara pattern memang lebih baik sell ya untuk SMGR. Kalau mau masuk di sekitar level support yang 10.400. Kemudian ada Mayora. Mayora untuk hari ini masih dibuka melemah ya. Kalau dilihat memang sama dia sudah membentuk pola double top juga di sekitar 2.900 ya. Jadi turunnya juga cukup tajam. Sudah support pertama sudah ditembus ya. Pertama di 2.700, kedua sekarang di mendekati level support kedua di 2.510. Jadi kita perlu tunggu lagi kira-kira dia masih ada peluang untuk turun. Kalau dalam chart ini kira-kira di kisaran berpotensi ke 2430 ya. 2430 hingga 2450. Jadi masuknya kalau mau di sekitar
di bawah 2.500 lah ya, karena masih ada potensi untuk turun. Kemudian berikutnya adalah Bu Monica ya. Bu Monica menaikan saham Unilever dan Cepin. Unilever kita bisa manfaatkan pola konsolidasinya sideways untuk jangka pendek ya. Meskipun untuk medium term masih turun, cuman memang sudah ada tanda-tanda bahwa pola dari pola penurunannya sudah berakhir ya. Karena ini kalau kita lihat di tanggal 18 Januari dan di tanggal 1 Februari itu sudah membentuk double bottom ya. Ini mungkin ada pola resisten juga, pola support yang cukup kuat di 6925. Jadi mulai untuk perlahan untuk naik. Sekarang mulai untuk akumulasi beli di level harga sekarang untuk Unilever dengan target terdekatnya ini di sekitar 7425 hingga 7.500 ya untuk Unilever. Ya, jadi saya menyarankan buy untuk Unilever dengan target 7425 dan target kedua 7.500. Level tertinggi di 7.600 sih ya untuk Unilever. Kemudian berikutnya ada saham Cepin. Akan lihat Cepin sejauh mana bergeraknya kemarin. Cepin kalau menurut saya harusnya udah mulai ya masuk akumulasi beli dengan targetnya di 6.000. Karena untuk level sekarang dia sudah di pusaran ini ya supportnya yang cukup kuat juga. Supportnya itu kan di sekitar 5750 ya, dan hari ini sudah tembus ke atas 5.800. Jadi harusnya ada peluang ke 6.000 hingga 6.200 untuk Cepin. Nah, kemudian Bu Monica juga bertanya apakah hari ini ada pengaruh dari berita GDP ya terhadap IHSG. Nampaknya ada ya, ada sedikit pengaruh nanti ke IHSG kalau kita lihat. Namun biasanya hanya singkat ya, hanya paling shock sesaat aja. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak mempengaruhi juga karena sejauh ini pergerakan IHSG kan sebenarnya leading dari lebih mendahului dibandingkan berita-berita ekonomi seperti itu. Jadi sebenarnya sudah ada ekspektasi kan dari sebelumnya IHSG di kuartal 4 kan kita sebenarnya harusnya ekspektasinya di kuartal 4 ada sedikit pemulihan ekonomi ya. Secara kuartalan dari kuartal 3 ke kuartal 4 juga sudah ada sedikit perbaikan, meskipun kalau dilihat dari full year-nya masih terkontraksi seperti itu.
Nah, dari beberapa perdagangan terakhir sebenarnya sudah mencerminkan ya dari GDP ini seperti apa. Jadi harusnya nggak, pengaruhnya tidak terlalu kuat ya kalau ISG. Kemudian ada dari Vario menyiapkan Unilever, pegangnya di 8.300 dan sebaiknya di Carlos apa average down. Kalau menurut saya 8.300 sudah terlalu tinggi sih ya. Itu kalau kemarin kan sempat kita beri ini ya, apa namanya, disclaimer boleh hold sampai 8 ribuan ya. Targetnya juga di atas 8 ribuan ke atas. Namun perlu cut loss jika laju geraknya tuh sudah tembus ke bawah 7 ribuan ya. Maksud kami jika sudah tembus ke bawah 7.600 tuh udah cut loss harusnya. Sudah masuk ke tren penurunan. Mungkin ini karena lupa cut loss ya. Jadi harusnya untuk sekarang cut loss dulu pertama, kemudian masuk lagi untuk harga sekarang ya, di level harga sekarang. Jadi momentumnya sebenarnya bagus, ada peluang untuk Unilever sebenarnya untuk berbalik arah menguat ya harusnya. Pola pelemahannya sudah mulai berakhir atau menyusut, jadi kalau masih punya di atas 8 ribuan boleh cut loss, kemudian masuk lagi di level harga sekarang. Dengan targetnya di 7.500 ya, hingga target berikutnya tuh di 7.600. Kemudian Pak Ferry menanyakan di level berapa untuk PTBA, Antam, dan Waskita. Tadi PTBA kita sudah jelaskan itu masih dalam pola bearish ya, jadi masih agak jauh sebenarnya untuk masuk ke PTBA, atau belum ada tanda-tanda lagi untuk masuk ke PTBA untuk sekarang. Mungkin kalau ke Antam, Antam masih sideways ya jangka pendek ya. Kalau Anthem sebenarnya masih bisa masuk untuk sekarang, spekulatif buy dulu, karena dia masih sempat ada pola penguatan ya di awal pekan. Namun kalau kita lihat dari perdagangan hari ini, sebenarnya dia juga masih sedikit ya mematahkan tren penurunan ya, meskipun belum banyak ya untuk mematahkan tren penurunannya, cuman ada indikasi masih bisa menguat. Mungkin trading buy dulu, masuk di 24.430 hingga 24.40 ya, ke level sekarang dengan targetnya tipis aja ya, targetnya di sekitar 2.550. Stop loss jika harganya turun ke bawah 2.350 ya. Jika ke bawah 2.350 sebaiknya cut loss. Kemudian ada Waskita. Waskita kita akan lihat ya, untuk Waskita masuk di 1.410 hingga 1.420, targetnya di sekitar 1.515. Stop lossnya ini di level 1.330 ya. Ya, jika ke bawah 1.330 berarti ada peluang turun lagi nih ke 1.215. Kemudian ada Papar Laungan masih menanyakan mungkin saham-sahamnya sudah dibahas tadi ya, PTBA, SGR, dan Mayora.
Boleh dia PT-PP dan RALS ya. PT-PP masuk ya dengan level targetnya ini tipis dulu di sekitar 1740 ya, 1730 hingga 1740. Stop loss jika harga ke bawah 1570 ya, 1570 area stop loss. Kemudian ada RALS ya. RALS boleh masuk untuk sekarang. Kebetulan dia harganya sudah ada pola kenaikan ya di support 60, dari 640 sudah bisa naik cukup baik. Kemudian sekarang kalau masih punya boleh hold, ataupun kalau mau trading buy boleh juga dengan harga targetnya di 700. Pak Robertus Sido ya, akan melihat Sidonya. Sido hold dulu, hold ya, karena masih ada peluang turun ke supportnya sekitar 760. Kemudian ada SMBR. SMBR hold juga, targetnya kita tunggu di 940. Kemudian ada Adaro. Adaro masih turun ya terakhir kemarin, tapi kita lihat hari ini ada pola reverse ya, sedikit reverse hari ini cukup baik juga. Kemarin setelah dia menyentuh support di 1150, akhirnya bisa perlahan untuk naik ya. Jadi spekulatif buy, Adaro spekulatif buy dengan targetnya 1230 hingga 1240 ya untuk jangka pendek. Iya, 1230, 1240 target Adaro. Kemudian Pak Dwi Arisandi ya menanyakan saham Pegas dan Telkom. Untuk Pegas kita lebih suka untuk hold dulu saja. Targetnya di sekitar 1520. Karena kalau di sekarang sih rentan ya, masih ada peluang turun ke 1400 ya. Masih ada peluang turun. Kemudian berikutnya ada Telkom. Kalau Telkom dia semenjak menyentuh 3100, kemudian reverse-nya cukup kuat ya. Kita bisa masuk lagi atau buy untuk Telkom, targetnya di 3400 ya. 3400, kemudian berikutnya 3500 untuk Telkom. Kemudian Bu Rusida Afina yang menanyakan ISAT. Kita lihat ISAT sejak kemarin setelah naik cukup kuat, hari ini ada koreksi dulu nampaknya. Take profit dulu ya nampaknya untuk ISAT. Targetnya sih, kalau targetnya di sekitar
5.820 ya. Supportnya di sekitar 5.100, 5.200 ya, 5.200 untuk supportnya. Jadi kalau ini apa namanya, kemudian support keduanya di 4850. Sebenarnya lebih probable untuk turun ya, karena kemarin juga sudah cukup kuat penguatannya. Dan hari ini nampaknya aksi taking profit ya dari saham riset cukup besar juga. Hold dulu, cut loss di 4800 ya, jika ke bawah 4800. Bukomang menanyakan potensi dari BTPS ya. Akan lihat BTPS. Peluangnya masih bagus untuk BTPS, tapi kita lihat dulu ya. Ini sebenarnya kalau trennya, overall trennya masih apa namanya, masih bearish ya. Masih bearish, cuman masih ada potensi untuk naik. Kita bisa ambil buy untuk BTPS jika bisa tembus ke atas 3470, itu baru confirm to buy ya. Ya, jika ke atas 3470 baru boleh untuk masuk dengan target dari saham BTPS ini di level 3580 ya. 3560 hingga 3580 untuk BTPS. Kemudian berikutnya ada dari Bukomang menaikkan Ali ya. Ali kan lihat Ali sejauh mana harganya. Iya, kalau Ali kita lihat sudah mulai masuk ke fase sideways ya. Seiring juga harga dari komoditas CPO yang sudah mulai sideways. Jadi ada sedikit pengaruh juga ya dari harga CPO. Cuman kalau dari harga sahamnya, kita lihat ini level supportnya kan di sekitar 10.850 ya. Jadi bisa berhasil untuk apa namanya, reverse kembali naik sekarang di atas 11 ribuan. Jadi target harga ini untuk Ali sebenarnya di sekitar untuk level terdekat itu di 11.350 ya. 11.350, kemudian berikutnya support kedua ada di 11.575 atau mendekati 11.600 ya. Itu target kedua. Jadi kalau sekarang ada baiknya mulai masuk ya ke Ali. Bapak Dr. Agus Tanjung ya menanyakan saham GGRM. Kita akan lihat apakah dia sudah berhasil untuk pulih dari keterpurukannya. Kita lihat
Iya, kalau dilihat untuk jangka pendek memang dia ada sedikit pola reverse dari GGRM, cuman belum terlalu kuat. Kemarin kan sempat sempat ke level 40.000 ya. Target kami sebenarnya sudah tercapai untuk jangka pendek 40.000, cuman karena belum kuat masih ada potensi koreksi lagi untuk hari ini. Mulai masuk ke sideways ya untuk GGRM. GGRM kita lebih suka untuk hold aja untuk sekarang, hold aja dengan target di sekitar targetnya masih sama ya, di sekitar hampir 40.000 ya, sekitar 39.900 lah untuk GGRM. Jangan lupa untuk stop loss jika harganya sudah tembus ya ke bawah 38.000. Baik, kemudian ada yang bertanya juga dari Pak Iwan ya, belum punya Indi tapi kalau mau masuk seperti apa? Indi kita bisa masuk untuk jangka pendek aja. Masih di level sekarang targetnya di sekitar 1625 ya. 1620 sampai 1625. Ya. Kemudian Bu Rusdi menanyakan Wika ya, saham Wika. Wika kita lihat masih ada potensi turun setelah dia ada ini ya, apa namanya, sampai ke level topnya di 2400, kemudian mulai membentuk pola head and shoulder ya. Shoulder itu di sekitar 2060, ada potensi turun ke 1800 ya untuk Wika. Jadi untuk sekarang masih sell sih ya, rekomendasi. Pak Michael menanyakan Tinus dan Auto ya. Ini sebagai yang terakhir. Untuk timah kita lihat Teams ini dari pattern yang terlihat di sini ada lebih ini ya, lebih probable untuk turun ya. Sudah membentuk pola dua ini juga ya, dua peak di sini di sekitar 2400-an. Kemudian tidak terlalu kuat juga untuk tembus ke 2400. Malah terkoreksi ya, sekarang ada potensi konsolidasi. Jadi sebenarnya lebih prefer untuk hold dulu ya untuk Teams. Hold aja targetnya, gak usah jauh-jauh di 2000, sekitar 2030 dulu. Kemudian stop loss jika pergerakan dari saham ini tembus ke bawah 1830. Stop loss ke bawah jika ke bawah 1830 ya. Kemudian jadi untuk Teams lebih ini ya, probable untuk turun. Kemudian Astra Auto Parts ya. Kalau auto ini jika kita lihat masih sama ya, lebih cenderung untuk turun. Nah, dia belum kuat untuk tembus ke atas 1085 ya. Bakal terkoreksi kurang lebih
Ya, untuk stop loss-nya sih kalau kita lihat jika ke bawah 1.000 ya. Jika ke bawah 1.000 ada baiknya stop loss. Kalau mau masuk kita perlu tunggu dulu jika dia bisa tembus ke atas 1.080 baru ada konfirmasi untuk masuk ke auto dengan targetnya ya jika tembus 1.080 ini bisa ke 1.120 ya, sekitar 1.115 hingga 1.120 target auto. Oke, pertanyaan Pak Michael mengakhiri sebagai pertanyaan terakhir juga mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Kurang lebih mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum bisa terjawab. Kita akan bertemu lagi di sesi webinar berikutnya di hari Senin di awal pekan depan ya di pukul 8.30. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian maupun kata-kata. Terima kasih dan salam cuan untuk Bapak Ibu peserta webinar semuanya.